Shalom, selamat pagi semuanya. Ya teman-teman ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya PIC jam doa pagi. Kesempatan yang luar biasa, saya senang. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Satika Zega. Saya berasal dari Sumatera, Nias. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Saya angkatan 2025 S2 di STBI. Ya baru lah ya. Nah, jadi ya, saya terkaget-kaget nih. Terkaget-kaget karena saya baru masuk, saya dikasih kesempatan untuk sharing gimana gitu ya, gimana. Tapi karena siapa Kak PIC-nya chat terus, jadi gak enak. Oke lah, beberapa kali ya udah, baik siap. Dan akhirnya pada pagi hari ini jadi ya. Ada beberapa yang saya kenal di sini juga, ada Pendeta Edwin, saya kenal Jimmy, meskipun saya nggak pernah ketemu tapi saya selalu dengar gitu namanya ya, Kak Maria, dan sedikit chatting-chatting sama Kak Noel juga ya. Oke, salam kenal semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini. Kalau tema besar STBI Impact Generation ya, Impact Generation. Izinkan saya share PPT ya. Oke, baik. Kalau tema besar STBI Impact Generation, jadi pada pagi hari ini saya mengambil subtemanya yaitu imperfect but impactful. Artinya bahwa tidak sempurna tetapi berdampak. Saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita awali dengan pertanyaan, yaitu adakah di antara kita yang sempurna? Jadi kita pagi hari ini saling respon ya, kalau saya tanya langsung dijawab oleh teman-teman supaya saya memastikan juga apakah saya didengarkan atau masih tidur gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah adakah di antara kita yang sempurna? Dari antara teman-teman semua, Bapak Ibu, ada yang sempurna? Tidak, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya percaya bahwa setiap kita masing-masing pasti memiliki yang namanya kekurangan dan pasti juga kita memiliki yang namanya kelebihan. Saya sering mengatakan seperti ini di dalam komunitas saya, karena kita di sini adalah memiliki masing-masing kekurangan, tapi kalau di dalam kita ada yang namanya saling mendukung, saling mendorong, saling mengingatkan satu sama lain tanpa menjatuhkan satu sama lain, itu sangat bagus gitu. Tapi ada kala orang lain tidak mengerti akan hal itu. Jadi kalau ada yang lain salah, kadang-kadang dijudge atau dijudge, dihakimi. Tapi saya percaya teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini tidak ada yang demikian. Oke, kita akan mengawali dengan yang namanya influencer. Ya, influencer itu seringkali ya kalau di anak-anak muda dengar sekarang ya. Oke, influencer itu adalah individu yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik cara berpikir, bersikap, hingga bertindak. Influencer itu adalah seseorang, sosok yang berpengaruh dalam kehidupan orang lain. Banyak ya influencer di Indonesia, artis-artis yang memberikan, kalau di podcast-podcast, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu atau teman-teman suka dengerin podcast atau senang dengan artis-artis. Tapi satu hal, kita harus tahu kenapa kita senang dengan mereka, kenapa kita suka dengan mereka. Tentu ada hal yang menarik gitu ya. Atau ada yang membuat kita terpengaruh. Misalkan kalau cewek-cewek STBI suka K-pop gak ya? Cewek-cewek
Nggak tahu ya, cuman example aja. Jadi ada yang suka K-pop, kenapa? Karena dia suka dance, jadi saya suka dance juga. Jadi dia tambah senang karena dia juga memiliki bakat itu dan dia terpengaruh ya. Pengaruhnya apa? Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh K-pop. Kalau misalkan di uh, Indonesia artis-artis yang ada, misalkan seperti Cinta Laura, saya senang dengan dia karena dia bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi ada sesuatu hal yang membuat kita, ada yang kita dapatkan dari dia, hal positif ya. Intinya hal-hal yang baik ya, jangan hal yang buruk ya, hal yang baik yang saya sampaikan pada hari ini. Tapi ada juga hal-hal yang buruk tentunya. Yang dapat kita ambil itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dapat membangun kehidupan kita gitu ya. Seperti tadi Cinta Laura karena dia bisa bahasa Inggris, saya senang gitu dengerin dia gitu sambil belajar bahasa Inggris. Jadi itu adalah influencer yang memberikan pengaruh ya, pengaruh kepada audiensnya, kepada orang-orang, kepada netizen-netizen yang ada di Indonesia gitu. Tapi ada hal baik, tentunya juga ada hal yang negatif. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana seorang individu atau sosok itu yang sebagai hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan juga bisa ya, boleh berpengaruh terhadap orang lain gitu. Bukan hanya sekedar dilihat gitu ya. Kadang-kadang, supaya saya diakui, supaya saya diterima. Jadi dia baik karena ada tujuan atau motivasi lain. Jadi itu sangat tidak baik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar memberikan dampak. Dampak nggak ditunggu, kita harus sempurna. Tadi dari awal saya berkata bahwa setiap kita pasti memiliki kekurangan. Tapi jangan kita tunggu kita sempurna, perfect, baru kita berdampak gitu. Ya masing-masing kita pasti memiliki kekurangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Oke. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini adalah Injil Matius yang ditulis oleh Matius. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul Perikop Garam dan Terang Dunia merupakan bagian dari khotbah bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus saat itu ya. Jadi bagian ini memiliki hubungan yang erat tentunya dengan cara hidup serta sikap hidup yang benar khususnya kepada murid-muridnya ya, kepada murid-muridnya sesuai dengan kehendak Allah bagi setiap orang percaya, yaitu para pengikut Kristus. Jadi kita sebagai para pengikut Kristus, kita harus memiliki cara hidup serta sikap yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya bahwa kita meneladani Yesus Kristus itu sendiri sebagai pedoman kita di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan gitu ya, sebagai manusia yang tidak imperfect, tetapi kita impactful, kita belajar ya dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Oke, di sini saya akan baca ya dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di ayat pertama adalah kamu adalah garam dunia. Garam itu memberikan cita rasa, sehingga kalau kita masak ya kita pakai garam ya. Kalau nggak ada garam hambar ya. Menjadi enak gitu.
Kalau saya nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu pernah makan nasi pakai garam? Saya udah pernah. Jadi rasanya asin-asin. Ya, tapi masih bisa dimakan kok ya. Jadi enak. Jadi garam 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 itu bisa juga dipakai untuk mengobati. Misalkan mengobati sakit kulit atau untuk obat infus. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Ya, kalau di daerah aku itu kalau kita mengawetkan makanan makanan apa? Ya daging babi. Jadi daging babi itu diawetkan pakai garam seperti ikan asin, daging asin ya, sayur asin, dan telur asin. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari garam ya, memberikan cita rasa. Tapi di dalam hal ini, kenapa sih Tuhan bilang ke kita ya, khususnya waktu itu kepada murid-muridnya, jadi kamu adalah garam dunia. Apakah kita jadi garam gitu ya, jadi garam, jadi bumbu gitu? Enggak, bukan. Jadi dari makna di balik itu gitu. Jadi kita harus memberikan ya sebagai pribadi pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang berimpact, kita harus memberikan cita rasa gitu ya. Memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ya di sini jika garam itu menjadi tawar, enggak, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Jadi kalau garam itu tawar, itu nggak ada gunanya. Bahkan yang ngerinya di sini dibuang dan diinjak orang gitu ya. Ya mungkin saja kalau kita tidak memberikan pengaruh yang baik atau positif terhadap orang lain, kita nggak ada fungsinya tuh. Jadi kita harus memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh tentunya yang baik, yang benar gitu ya. Lalu dilanjutkan di sini, kamu adalah terang dunia. Ya, terang di sini, kamu adalah terang dunia. Terang di sini adalah memberikan cahaya gitu ya, sehingga orang-orang dapat beraktivitas dengan nyaman dan melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Banyak sebenarnya cahaya itu menerangi tempat yang gelap. Ya, kalau pagi hari ini masih gelap, jadi dihidupin lampu, jadi agak terang gitu ya. Jadi ada fungsinya. Kita juga dibilang terang dunia gitu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita adalah terang, kita nggak bisa tertutup, kita bisa menerangi gitu, kita bisa kelihatan gitu. Dimanapun kita berada, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bisa menghindari, kita akan ada di posisi itu yang akan memberikan terang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang gitu ya. Kalau kita menghidupkan pelita gitu ya, kita nggak mungkin taruh di bawah ranjang ya, di bawah ranjang. Tapi kita taruh di atas meja supaya semuanya bisa kelihatan gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berdiam diri, ya sudahlah, saya ada di lingkungan STBI aja, saya nggak mau keluar deh gitu. Sudahlah, kebaikan yang sudah saya punya untuk diri saya sendiri aja lah. Enggak. Tapi kita harus menunjukkan itu kepada orang lain gitu. Kenapa? Karena supaya, nanti di ayat 16 ya, karena hidup kita ini adalah harus memberikan suatu pengaruh yang baik, supaya orang lain melihat bahwa, oh, ini yang namanya anak Tuhan gitu. Oh, dia benar-benar anak terang gitu. Oh, dia sangat memberikan pengaruh yang baik gitu buat saya gitu. Jadi kita harus kelihatan. Nggak sembunyi-sembunyi, kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya benar gitu. Kita harus uh, mengetahui diri kita sendiri, apakah saya ini sudah memberikan pengaruh dampak yang baik nggak ya terhadap orang lain. Kalau dikatakan seperti ini, mulai dari diri saya sendiri gitu. Ketika kita sudah mulai dari diri kita sendiri, saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan mampu juga memberikan pengaruh itu terhadap orang lain. Jangan disimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus juga menunjukkan itu kepada orang lain, ya, supaya menerangi semua orang, ya,
orang yang ada di dalam rumah itu, supaya menerangi orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di STBI, teman-teman yang ada di pelayanan Bapak Ibu, di komunitas Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendak terangmu itu bercahaya. Imperfect but impactful. Kalau kita menunggu, ya kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita menunggu sampai kita perfect, kita ini ada di dunia ya, kita ada di dunia dan masih ada aja hal-hal yang membuat kita melakukan, kita sempat jatuh di dalam dosa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit dan terutama kita terus belajar untuk mengupgrade diri untuk berubah gitu ya. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Tapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Meskipun ada kekurangan-kekurangan gitu. Supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi dampak. Ada pengaruh yang orang lain dapatkan dalam hidup Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jangan sampai orang mengatakan seperti, lah dia kan anak STBI kok kayak gini ya hidupnya. Lah dia kan anak Tuhan kok begini ya hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita belajar untuk terus memperbaiki diri supaya kita sungguh-sungguh memberikan impact itu terhadap orang lain. Tapi kalau hidup kita stuck sampai di situ, kita nggak belajar lebih baik, makanya kita nggak bisa menjadi dampak. Makanya kita nggak bisa menjadi terang, makanya kita nggak bisa menjadi garam. Ya, sangat penting kita harus belajar untuk memperbaiki diri kita lebih baik. Supaya juga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu terberkati dengan kehidupan kita. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Ini sangat berat ya. Ini adalah kalau di dalam komunitas saya harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menunjukkan kehidupan saya ini sebagai terang, sebagai bisa berdampak terhadap mereka. Tapi pasti ada di dalam pikiran orang-orang nih, jangan-jangan dia sok suci kali ya, jangan-jangan dia sok baik kali ya. Enggak, kita jangan berpikiran seperti itu. Tapi kitanya juga ya harus benar. Saya sungguh-sungguh mau melakukan ini, saya sungguh-sungguh mau hidup benar, saya sungguh-sungguh hidup berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kenapa? Supaya orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, karaktermu yang baik. Karakter Kristus yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Karakter itu harus dihidupi, gitu ya. Karakter apa saja, ada buah roh ya. Kita terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu dilakukan dengan atas dasar kebenaran. Karena kalau kita tidak melakukan atas dasar kebenaran, makanya nanti bisa lelah gitu ya. Bisa lelah kita melakukan kebaikan tanpa dasar kebenaran, tanpa Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kebenaran itu, untuk berdampak atas dasar kebenaran karena Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah lelah. Tuhan bilang janganlah jemu-jemu berbuat baik. Gitu. Dan yang luar biasanya adalah dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita ini diperhatikan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sangat diperhatikan dari hal-hal kecil. Saya di gereja, saya pertama banget melayani di gereja saya. Ya mungkin karena saya baru masuk lah agak cuek-cuek gitu ya.
karena saya nggak kenal kan jemaatnya. Ada salah satu jemaat saya nggak salam gitu. Saya diaduin sama pendeta gitu. Kok begitu ya Mbak Tuhan, kok si Dewi nggak salamin saya. Waduh, berat banget gitu. Padahal saya nggak kenal gitu. Jadi kita ini sekecil ya, cuman berjabat tangan. Salaman aja itu diperhatiin dari ujung kaki sampai ujung rambut kita diperhatiin. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman itu ingat, kita ini diperhatikan banget oleh orang-orang, apalagi yang di luar ya, kita sebagai pelajar teologi ya, di luar pelajar teologi lah, kita itu dilihat, sangat diperhatikan. Jadi kita harus apa ya, hati-hati dan bijak ya. Kenapa saya bilang tadi kita belajar dan terus belajar gitu, sehingga melalui kehidupan kita ini, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Wow, sungguh dia hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi mereka memuliakan Tuhan. Nah kalau yang keluar, lah kenapa hamba Tuhannya begini? Waduh, udah ikut lagi Tuhannya ya. Itu yang paling bahaya. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh menjadi dampak yang baik gitu ya. Karena saya bilang tadi imperfect ya, tidak sempurna, tapi kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kelemahan itu akan terus ada di dalam diri kita. Saya percaya kita di sini kita belajar misalkan yang tadinya saya nggak sabar, sekarang saya jadi sabar. Yang tadi saya suka marah-marah, sekarang saya tidak suka marah-marah. Itu adalah perubahannya, ingin memperbaiki diri. Oke, biarlah melalui kehidupan kita yang berdampak ini, orang-orang, marilah kita menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, supaya orang-orang yang di sekeliling kita juga terberkati melalui kehidupan kita, dan yang paling terutama mereka mempermuliakan Bapa kita yang di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang sangat penting. Oke, yang menjadi kesimpulannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai impact generation ya, harus kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Kita diperlukan sikap hidup ya, memberikan teladan, kasih ya. Kita menjadi impact itu harus tulus. Kita harus menjadi impact itu harus memiliki kerendahan hati, kesehatian, ya ini ya, konsisten ya, konsisten. Bukan karena saya ada di lingkungan STBI, udah nanti kalau saya sudah selesai, nggak ada lagi itu yang sabar, kerendahan hati. Jangan ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi itu terbawa-bawa dari STBI, kita keluar di dalam, ketika kita pelayanan di luar, konsisten. Itu yang namanya kita terus membaharui, memperbaiki diri gitu ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berdampak terhadap orang lain. Integritas, jujur, bertanggung jawab. Karena ini adalah merupakan kunci hidup yang berkualitas, yang berdampak, yang memberikan pengaruh sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kita juga jangan menunggu untuk sempurna, untuk berdampak ya. Setiap kita, saya, Bapak Ibu dan teman-teman di sini pasti memiliki kekurangan. Oke? Sebagai generasi yang berdampak, impactful generation, sebagai generasi yang berdampak, impactful generation harus mampu belajar menjadi garam dan terang dunia untuk mempengaruhi. Kita harus dapat menjadi pengaruh, sosok pengaruh, menjadi individu yang memberikan pengaruh kepada orang lain, memberikan dampak yang positif, yang baik, dan yang benar atau yang benar bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak STBI, marilah kita belajar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Meskipun kita masih memiliki kelemahan, tapi marilah kita terus belajar untuk sungguh-sungguh benar-benar memberikan pengaruh,
sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita terberkati, sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat memuliakan nama Bapa yang di sorga, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita mengenal Kristus, ya, ini terutama melalui kehidupan kita mereka dapat mengenal Kristus. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi garam dan terang dunia, boleh berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan setiap kami supaya kami boleh tetap sungguh-sungguh menjadi dampak terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami sungguh-sungguh menerapkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami sehingga banyak orang-orang yang terberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.